Ini adalah cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Cerita ini diawali dari sebuah desa di pinggiran kota yang terkenal bukan karena keindahannya atau birokrasinya yang tanpa pamrih. Di tepian sebuah jalan yang berlubang, berdiri sebuah warung dengan nama Warung Kopi 24 Jam, tapi kadang tutup. Nama itu memang bikin bingung, tapi justru menjadi daya tariknya. Warung itu terkenal bukan hanya karena kopi pahitnya yang bikin mahasiswa lupa skripsi, tapi juga karena cerita-cerita misterius yang selalu menyertainya. Malam itu adalah malam Kamis di bulan Agustus, tanggalnya tanggal tua. Warung itu penuh dengan orang-orang aneh. Ada Pak RT yang sedang ngotot bisa merasakan getaran gaib lewat dengkul. Ada mahasiswa yang katanya lagi riset fenomena mistik untuk dijadikan bahan skripsi. Dan ada juga Bang Juki yang kalau pesan kopi minta ekstra gula sampai lebih manis dari status medsos mantannya. Gua nih, kalau ada makhluk goib, pasti dengkul gua pada lemes. Beneran ini mah, gua kagak bohong, ucap Pak RT sambil mengaduk kopi hitamnya. Seorang mahasiswa yang merupakan langganan kasbon di warung itu sedang asik makan pisang goreng, kemudian menyambut ucapan Pak RT. Wah, beneran tuh Pak RT. Apa boleh saya interview tentang dengkulnya Pak RT untuk saya jadikan bahan skripsi? Pak RT tersenyum sambil matanya bersinar seperti lampu Petromax habis dipompa. Boleh, tapi ada amplopnya kan ya? Sang mahasiswa hanya mampu menanggapi ucapan Pak RT dengan ekspresi datar. Bang Juki masih asik dengan HP-nya. Setiap hari ia rajin memeriksa status mantan istrinya di medsos. Seperti ada yang kurang kalau itu belum dilaksanakan. Sambil mencicipi kopinya, ia berkata, "Mbak, tambahin gulanya 1 sendok lagi, Mbak. Biar nggak kalah manis sama status mantan saya di medsos." Sebenarnya Bang Juki masih cinta sama istrinya. Sayangnya, ia di PHK oleh istrinya hanya karena ia tukang ojek online. Waktu menunjukkan jam 11:59, tiba-tiba lampu di warung berkedip-kedip. Angin bertiup kencang, sebuah sendok terjatuh seperti ada yang menyentuhnya. Semua terdiam, hanya terdengar suara kipas angin yang berderik. Mbak Rina, pelayan warung tersebut, berkata dengan nada dramatis, "Itu pasti dia." Semua menelan ludah kecuali Bang Juki yang malah nambah pesanan pisang goreng. "Mbak, pisang gorengnya 3 lagi." Konon katanya, ada pengunjung misterius yang suka nongkrong di warung itu setiap tengah malam. Pria misterius itu selalu duduk di pojok, memesan kopi hitam tanpa gula, dan tidak pernah membayar. Anehnya, bangku di pojok itu selalu basah seperti disiram hujan, padahal atap warung tidak bocor. Malam itu tepat jam 12 malam. Tiba-tiba, kursi yang ada di pojok bergeser sendiri. Seperti ada orang yang hendak duduk di situ, padahal tidak seorang pun yang menyentuhnya. Semua mata langsung melotot melihat peristiwa itu. Terdiam, dak-dikduk menunggu kelanjutan dari adegan itu. Pak RT yang katanya mempunyai kemampuan di atas rata-rata mulai menangkap sinyal adanya aura mistis, dengkulnya mulai bergetar, hawa dingin yang tidak biasa mulai menyelimuti tubuhnya. Waduh, mulai lagi dah ini dengkul. Ya, beginilah resikonya kalau punya kelebihan. Suasana menjadi hening dan mencekam. Semua mata masih menatap kursi itu. Mereka masih setia, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di kursi itu. Kecuali tentu saja Bang Juki. Dengan santainya ia berkata, kalau hantunya nggak mau bayar, biar saya aja yang duduk, mungkin bisa patungan. Pak RT yang mendengar ucapan Bang Juki geleng kepalan sambil senyum. Ampun dah, lu mah Juki, jangan ngomong sembarangan gitu ngapa? Bang Juki pun nyengir kuda sambil kembali menghantam pisang gorengnya. Emang kenapa Pak RT? Dengkulnya terasa lemes ya? Mbak Rina yang sedang membuat adonan pisang goreng sudah terbiasa dengan fenomena kursi bergeser itu. Ia sudah paham betul kapan waktunya adegan itu dimulai. Boleh aja ngomong begitu, tapi pelan-pelan ya, di dalam hati saja.
Beberapa saat setelah Mbak Rina berbicara, entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul sosok pria tinggi menggunakan jas hitam. Ekspresinya datar, tak bersuara. Orang-orang di warung itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri, gemetar, dan nyali mereka menciut. Terutama Pak RT yang bisa mendeteksi adanya makhluk goib merasakan dengkulnya gemetar, lemas, dan mau copot. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya, walau dalam hatinya ingin sekali kabur dari situ. Tanpa suara tapak kaki, pria berjas hitam itu melangkah masuk ke dalam warung. Kemudian meletakkan beberapa lembar uang kertas di atas meja, kemudian pergi tanpa meninggalkan pesan, menghilang di kegelapan malam. Pak RT yang masih merasakan sensasi dengkulnya yang gemetar bertanya kepada Mbak Rina, Siapa yang tadi itu, Mbak?" Mbak Rina masih tetap santai menggoreng pisang. Ia benar-benar sudah terbiasa dengan fenomena itu. Yang tadi itu mah Pak Darno. Setiap pagi mau berangkat kerja dia mampir ke sini untuk sarapan. Bayarnya mingguan. Biasanya pulang kerja dia ke sini bayar hutangnya. Emang gitu orangnya, jarang ngomong, jarang basa-basi. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak RT meraih gelas kopi dan meminumnya untuk menghilangkan sensasi dengkul gemetarnya. Waduh, saya kirain makhluk goib, dengkul saya sampai lemas. Hampir saja saya keluarin jurus pamungkas yang saya pelajari dari Bah Google. Sang mahasiswa yang dari tadi terdiam mulai menampilkan suaranya kembali. Pak RT ini benar-benar luar biasa. Bukan cuma mendeteksi makhluk goib, dengkul Pak RT juga bisa mendeteksi orang yang mau bayar hutang. Besok saya akan ke rumah Pak RT untuk membahas dengkul Pak RT lebih dalam lagi. Mendengar suara mahasiswa itu, Pak RT langsung pasang wajah cemberut, lalu membuang mukanya ke nampan pisang goreng, sambil berkata, "Gak usah." Hari ke hari, warung kopi itu semakin terkenal kemana-mana. Pengunjungnya bertambah banyak. Bukan karena kopinya yang bertambah enak. Orang-orang berdatangan ke warung itu karena ingin menyaksikan fenomena kursi bergeser, terutama di malam hari. Pemilik warung harus menyediakan banyak meja dan kursi seperti orang hajatan. Bukan cuma orang sekitar desa, banyak orang yang datang dari luar kota datang ke warung kopi tersebut karena penasaran. Bahkan sampai ada ibu hamil yang sengaja datang dari luar kota karena ngidam ingin menyaksikan fenomena kursi bergeser di warung kopi itu. Fenomena kursi bergeser itu masih menjadi misteri. Belum ada seorang pun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan kabarnya, pemilik warung sampai mendatangkan beberapa ahli metafisika dan pemburu hantu yang memiliki perlengkapan canggih dan modern dari luar negeri. Sampai di akhir cerita, biarlah fenomena itu tetap menjadi misteri. Mungkin itu cara alam untuk memberikan daya tarik di warung kopi itu. Bukan dengan pelayan wanita yang cantik, tetapi dengan fenomena kursi bergeser